Saudara-saudari, pada hari Minggu ini, saya, Anda, kita semua merayakan ulang tahun. Loh, kenapa kita merayakan ulang tahun? Minggu ini adalah Hari Raya Pentakosta. Itu adalah hari ulang tahun gereja kita yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Mengapa Pentakosta menjadi hari kelahiran gereja? Kita akan menemukan jawabannya dalam firman yang akan kita dengarkan pada Hari Raya Pentakosta. Maka mari kita mengintip bacaan-bacaannya dalam Insap, Intip, Sabda bersama dengan Frater Revi. Mari kita membuka bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pentakosta sendiri berarti 50. Ini adalah hari ke-50 sesudah Paskah. Nah, sebenarnya Hari Raya Pentakosta punya akar dalam tradisi Yahudi. Sekitar 7 minggu sesudah Hari Raya Paskah, orang-orang Yahudi memperingati turunnya hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Sementara bagi kita, Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus atas para murid. Ini tentu bukan sekedar kebetulan. Hukum Taurat bagi orang-orang Yahudi adalah penuntun hidup mereka. Jadi 7 minggu sesudah Paskah, mereka memperingati turunnya penuntun hidup mereka. Sementara bagi kita, tradisi Katolik, penuntun hidup kita adalah Roh Kudus. Maka perayaan Pentakosta kita itu adalah penyempurnaan atas apa yang telah dirayakan oleh tradisi Yahudi. Kalau dulu orang-orang Yahudi dituntun oleh hukum Taurat, sekarang kita, gereja, hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Ayat kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dalam bahasa aslinya, kata angin di sini itu adalah pneuma, atau kalau dalam bahasa Ibrani, ruah. Roh. Maka sebetulnya kata angin di sini itu mewakili kata roh. Dan roh itu memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Api itu adalah sebuah simbol yang melambangkan suatu terang yang menerangi akal budi para murid, menerangi hati para murid, sekaligus mengobarkan semangat para murid juga. Hal penting lainnya dalam ayat ketiga ini adalah lidah-lidah api itu hinggap pada mereka masing-masing. Artinya semua orang tanpa kecuali dihinggapi oleh lidah-lidah api itu. Kalau dalam teks-teks perjanjian lama, kita biasanya menemukan ada orang yang dijiwai oleh roh Allah, tapi biasanya yang dijiwai oleh roh Allah itu hanya orang tertentu saja, misalnya para nabi. Tapi dalam peristiwa Pentakosta ini, roh Allah menjiwai masing-masing. Semua orang tanpa kecuali. Ini mau menggambarkan situasi gereja kita hari ini. Semua anggota gereja ditemani oleh Roh Kudus. Tidak ada satupun orang yang sudah dibaptis tidak ditemani oleh Roh Kudus. Ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini kita melihat bahwa karya Roh Kudus itu mendorong seseorang, menyemangati seseorang, memampukan seseorang untuk melakukan sesuatu yang besar, bukan yang biasa-biasa saja. Keluar dari zona nyamannya seseorang. Bahkan dikatakan di sini, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Ini adalah tanda bahwa orang-orang sudah mulai keluar dari zona nyamannya. Selain itu, fenomena ini itu menandakan perubahan atau transisi dari gereja yang sebelumnya berdoa, seperti yang diceritakan pada bacaan pertama minggu lalu, ke gereja yang mewarta. Dari gereja yang berdoa ke gereja yang mewarta. Pergi keluar, berani berjumpa dengan banyak orang. Bersaksi ke seluruh dunia. Ayat kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kata-kata yang penting di sini adalah banyak orang-orang Yahudi datang dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ini adalah simbol bahwa Allah mengumpulkan perwakilan bangsa-bangsa dari berbagai tempat untuk datang berkumpul di tempat itu. Ayat yang ke-6 menceritakan bahwa ketika bunyi itu turun, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Kemudian mereka bertanya, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Orang-orang ini bingung karena para murid yang dikenal sebagai orang-orang Galilea kok bisa berbahasa lain. Keheranan ini masuk akal karena orang-orang Galilea pada waktu itu dianggap sebagai orang-orang yang dalam tanda kutip rendah dan kurang berpendidikan. Ini menandakan bahwa gerak pewartaan yang dijiwai oleh Roh Kudus itu bisa dipahami oleh
banyak orang. Ini mendorong kita untuk melakukan pewartaan-pewartaan yang bisa dipahami oleh banyak orang. Bukan hanya pewartaan yang bisa dipahami oleh diri kita sendiri saja. Kalau bisa dipahami banyak orang, maka berita Injil Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu bisa diterima oleh banyak orang. Ayat 9-11a menyebutkan nama-nama daerah tempat orang-orang banyak itu berasal. Ada dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, untuk apa penulis Kisah Para Rasul mendaftar semua nama daerah ini? Nama-nama daerah yang dituliskan di sini itu adalah daerah-daerah yang pada waktu itu memang sudah masuk ke dalam peta. Tentu saja orang pada waktu itu belum tahu peta dunia itu seperti apa. Mereka tahunya daerah-daerah yang dekat mereka. Dan ini adalah nama-nama daerah yang ada di sekitar mereka yang sudah masuk ke dalam peta. Lalu kenapa semua nama daerah yang masuk ke dalam peta ini dituliskan? Nama-nama daerah ini sengaja ditulis untuk menunjukkan bahwa ini adalah gereja Katolik. Loh, kenapa demikian? Katolik berasal dari bahasa Yunani. Katolik itu sendiri berarti universal, terbuka untuk semua orang, untuk semua pihak, dari berbagai latar belakang manapun. Maka kalau di sini dituliskan bahwa semua orang dari berbagai daerah datang ke sana, ingin ditunjukkan bahwa ada sifat Katolik di sini, ada sifat universal di sini. Jadi sejak hari kelahirannya, gereja bersifat Katolik, universal, terbuka. Ayat 11b, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi yang paling penting adalah bukan hanya berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, tapi apa isi perkataannya. Dalam ayat yang terakhir dikatakan bahwa isi perkataannya adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dengan demikian para murid tidak hanya berkata-kata dalam bahasa lain, tapi isinya omong kosong. Artinya yang diwartakan adalah hal-hal yang baik, bukan mewartakan penipuan, bukan mewartakan diri sendiri, tapi mewartakan Allah. Peristiwa Pentakosta ini dinyatakan sebagai hari kelahiran gereja, karena sejak hari itu, para murid sudah menerima Roh Kudus dan berani untuk pergi ke seluruh dunia, mewartakan Injil, mewartakan Tuhan Yesus, mewartakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Dan mari kita mengingat bahwa sejak hari pertamanya, gereja bersifat Katolik. Semua orang diundang untuk hadir, diundang untuk memperoleh keselamatan. Sekarang mari kita lanjutkan ke bacaan Injil yang diambil dari Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudari, teks ini adalah kisah tentang Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid sesudah kebangkitannya. Kenapa pintu-pintunya terkunci? Karena para murid masih takut pada waktu itu. Tuhan Yesus kan baru saja wafat. Mereka baru saja kehilangan guru mereka karena dihukum disalib. Maka mereka mengunci diri dari dunia, menutup diri dari dunia. Kemudian dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata-kata ini sudah pernah kita bahas dalam Insap episode-episode lalu. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom Aleichem. Shalom, damai sejahtera Aleichem bagi kamu, atau tepatnya bagi kalian. Jadi, kata-kata yang digunakan oleh Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kepada para murid sesudah kebangkitannya adalah damai sejahtera bagi kamu. Shalom Aleichem. Yang diwartakan adalah damai sejahtera. Kenapa? Karena dosa manusia sudah ditebus oleh wafat Tuhan di salib. Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa. Maka kalau kita mau menyatukan diri dengan sang pemenang itu, dengan Tuhan Yesus yang sudah menang itu, kuasa jahat, kuasa dosa tidak akan berani melawan kita. Karena ada bosnya, karena ada pemenangnya. Jadi mari kita menyatukan diri dengan sang pemenang yang memberikan kepada kita damai sejahtera. Ayat 20, sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Luka-lukanya Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang ada di depan mereka adalah Tuhan Yesus yang sama seperti yang mereka lihat ketika disalib. Jadi ini bukan hantu. Tuhan Yesus yang sama yang mendidik mereka, yang menyertai mereka, yang memberikan pengajaran kepada mereka, yang makan bersama-sama dengan mereka pada waktu perjamuan malam terakhir, sekarang ada di depan mereka. Nah, dengan jelas ayat 20 mengatakan bahwa
Mereka bersuka cita ketika melihat Tuhan. Tadi dalam ayat 19 dikatakan bahwa mereka takut, mereka mengunci pintu. Setelah melihat Tuhan, mereka bersuka cita. Ciri-ciri kehadiran Allah adalah adanya sukacita. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus juga diharapkan melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus. Kehadiran kita pun di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita, kehadiran kita pun di tengah-tengah banyak orang hendaknya menghadirkan sukacita. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di sini terjadi transfer tugas perutusan atau terjadi estafet untuk melanjutkan tugas perutusan itu. Sebelumnya Bapa mengutus Tuhan Yesus, sekarang Tuhan Yesus mengutus para murid. Inilah yang menjadi dasar kenapa gereja Katolik sampai hari ini adalah gereja yang bersifat apostolik. Apostolik itu berarti didasarkan pada pengajaran para rasul. Dasarnya ada dalam ayat 21 ini. Siapa yang diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus untuk melanjutkan misinya di dunia pertama kali? Para murid. Maka gereja kita didasarkan pada ajaran para rasul. Jadi tadi dalam bacaan pertama ditegaskan bahwa gereja ini bersifat Katolik, universal, terbuka untuk semua. Sekarang dalam bacaan Injil ditegaskan bahwa gereja bersifat apostolik, didasarkan pada pengajaran para rasul. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kata menghembusi di sini sama persis dengan apa yang muncul dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7, yaitu ketika Allah menciptakan manusia. Di situ dikatakan bahwa Allah menghembusi manusia dengan nafas kehidupan. Dengan demikian, yang terjadi dalam ayat 22 ini, Tuhan Yesus menghembusi para muridnya dengan Roh Kudus, itu adalah simbol dari terjadinya penciptaan baru. Para murid ini diciptakan secara baru oleh Tuhan Yesus, diberi hembusan Roh Kudus. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini adalah dasar kitab suci dari sakramen tobat. Para rasul diberi kuasa untuk mengampuni dosa orang. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, mengapa kok romonya gereja Katolik itu bisa mengampuni dosa orang? Sudah jelas dalam Yohanes 20 ayat 23. Para rasul diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa orang. Dan kuasa para rasul itu terus-menerus dilanjutkan sampai hari ini kepada para uskup dan kepada para pembantu uskup, yaitu para imam. Kuasa yang dimiliki imam dalam ruang pengakuan ketika memberikan pengampunan, itu bukanlah kuasa imam itu sendiri, tetapi kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Sekarang mari kita mengintip bacaan kedua dari 1 Korintus bab 12, ayat 3b sampai 7, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 13. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Gampangnya, kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan kalau bukan karena bantuan Roh Kudus. Pengenalan akan Tuhan itu diawali dari inisiatif Tuhan sendiri melalui Roh Kudusnya. Harus ada rahmat dari Tuhan yang mendahului supaya kita bisa mengenal, memahami, merasakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 4, 5, dan 6 ini penting sekali. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saya ulangi sekali lagi. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi satu Allah. Saudara-saudari, dalam teks ini, Santo Paulus mau menyatakan rumusan Tritunggal. Karena dia mengatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Roh di sini adalah Roh Kudus. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Siapakah Tuhan yang dimaksud di sini? Tuhan Yesus. Firman Allah yang menjadi manusia, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi satu Allah, yaitu Bapa. Maka di sini Paulus menyatakan rumusan Tritunggal Maha Kudus. Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah iman yang dari sejak awal sudah diimani oleh gereja. Ayat ini juga mau menegaskan bahwa memang di dunia ini ada berbagai macam pelayanan, ada berbagai macam karunia, ada berbagai macam bakat. Tetapi karunia-karunia yang baik itu, meskipun berbeda-beda, sumbernya dari satu, yaitu Allah Tritunggal. Ayat ketujuh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Paulus mau menegaskan bahwa kita memang diberi karunia roh, tetapi bukan untuk pamer, bukan untuk show off. Tujuannya di sini dituliskan dengan jelas untuk kepentingan bersama. Karisma, bakat, aneka macam usaha karya pelayanan dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk show off, bukan untuk mengagungkan diri sendiri. Mungkin ada di antara kita yang diberi karunia untuk menyembuhkan, mungkin di antara kita ada yang diberi karunia untuk memberikan semangat, atau karunia untuk berkata-kata dengan baik, karunia untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan giat, karunia untuk menjadi setia. Semuanya itu digunakan untuk kepentingan bersama, untuk saling melengkapi, untuk saling meneguhkan, untuk saling menyelamatkan. Ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat ini mau menegaskan bahwa kita semua adalah satu. Kita mungkin berbeda-beda, tapi kita merupakan satu tubuh. Dan bukan cuma kita yang satu tubuh, tapi kita dengan Tuhan Yesus juga adalah satu. Inilah yang disebut sebagai gereja tubuh mistik Kristus. Kristus sebagai kepalanya, gereja sebagai tubuhnya. Ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ingat bahwa sifat gereja adalah Katolik, universal, terbuka untuk semua orang. Tidak ada lagi sekat-sekat kemanusiaan. Maka tadi dikatakan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, ini kan sebetulnya adalah sekat-sekat kemanusiaan yang kita ciptakan sendiri. Ketika semuanya sudah digabungkan ke dalam gereja, sudah dibaptis, maka semuanya menjadi satu tubuh bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau mau disimpulkan, 3 bacaan ini semuanya nyambung, saudara-saudari. Bacaan pertama tadi menegaskan bahwa peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para murid adalah hari kelahiran gereja. Hari pertamanya pewartaan para rasul ke seluruh dunia. Semua orang dari berbagai penjuru dunia terbuka, diundang untuk masuk ke dalam keselamatan yang diwartakan oleh para murid. Maka gereja bersifat Katolik. Selain itu, dalam bacaan Injil tadi kita juga melihat bahwa para murid diberi tugas oleh Tuhan Yesus. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Maka gereja bersifat apostolik, didasarkan pada pengajaran para rasul. Dan penggembalaan para rasul itu sampai hari ini diteruskan kepada para uskup. Para uskup adalah penerus dari kuasa kegembalaan para rasul. Dan bacaan kedua menegaskan bahwa memang di dalam gereja yang satu ini, di dalam gereja yang Katolik ini, kita memang isinya berbeda-beda. Ada orang yang diberi karunia A, karunia B, karunia C, tapi semuanya itu adalah satu tubuh. Dan karunia-karunia itu digunakan untuk kepentingan bersama. Maka bacaan kedua ini mengundang kita untuk menghindari perpecahan. Sebaliknya, kita diundang untuk mengedepankan persatuan. Karena gerak Roh Kudus itu adalah gerak yang menyatukan, bukan yang memecah belah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.